pengajaran Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita manusia melalui Nabi Muhammad. Makanya dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 di situ dikatakan, barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, berarti dia sudah taat kepada Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dengan Allah itu satu hakikat, tidak, tetapi satu dalam pengajaran. Karena ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita orang Islam itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti Yesus. Yesus mengatakan, ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan daripada Bapakku yang mengutus aku. Di situ ada dua yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Lanjut, Bang. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Silakan. Baik, kalau dikatakan percaya sebagai apa Allah Bapa, percaya sebagai apa ke Yesus Kristus. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Kalau kita katakan demikian, berarti kalau kita ambil secara garis besarnya di sini, bahwa Allah yang mengutus Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri atau yang berupa dengan Roh Kudus. Berarti Tuhan Yesus sama dengan Allah Bapa. Begini saudaraku, saya potong izin, saya potong izin sedikit, saya potong. Kamu kan di situ lagi pegang kitab suci. Betul. Kita berbicara agama, berarti kita berbicara tentang dalil yang ada dalam kitab suci. Betul. Ketika kamu mau menjelaskan seperti itu, berikan dalil kepada saya, biar saya buka di sini. Karena Bibel kamu ini siang hari malam saya kaji terus sampai saya lupa kalau kaji istri saya di kamar itu. Jangan sampai lupa Bang Loding. Iya, setiap hari saya kaji Bibel kamu ini. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan yang mungkin ya Bang ya, kalau memang kita bingungkan diri kita sendiri, mungkin nggak akan dapat kita Bang. Tapi kalau menurut yang saya pahami, mohon maaf Bang, kalau mungkin kurang pas sama Bang ya. Tapi kalau yang menurut bukan, yang jangan saya... bilang kurang pas sama saya Bang. Kurang pas sama Bibel Anda atau tidak? Enggak, kalau menurut saya ini sudah pas sama saya Bang. Sekarang begini, bagaimana Anda bilang pas? Yang di Bibel mengatakan dua, tetapi Anda bilang satu. Oke, baik. Yang kategorinya di sini, nah di sini pengertiannya perikopnya rumah Bapa. Iya, rumah Bapa. Nah, saya tahu. Berarti yang dikatakan rumah Bapa secara kalau mungkin manusia berkata rumah Bapa itu adalah surga. Surga itu tahu. Tahu. Itu tahu pada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang arti kalau kita angkat di ayat 1 yang dikatakan di sini, janganlah gelisah hatimu. Berarti tidak ada kegelisahan, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di mana? Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai apa? Allah yang memberikan kehidupan dan keselamatan itu melalui pakai dalil dong, Bang. Pakai dalil. Kan udah saya sampaikan Bang tadi. Saya akan kasih dalilnya. Sebentar Bang ya. Kenapa Tuhan Yesus itu ada di bumi? Kenapa Tuhan Yesus itu harus turun ke bumi? Kan ada Bang. Kenapa? Bang, Abang Rico ini sudah pernah baca Bibel dari Kejadian sampai Wahyu apa belum? Sudah Bang, tapi kalau namanya untuk menghafal mungkin belum bisa Bang. Bukan, saya tidak tanya Anda hafal atau tidak. Yang saya tanya, Anda sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu apa belum? Sudah Bang, sudah Bang Benteng. Oke. Baik. Di situ janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Silakan. Ada dua yang kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa dan mana dalilnya? Silakan. Siap Bang Raden. Siap. Tidak, netizen saya ada bilang, Bang, undur diri dulu. Mungkin dia sudah tidak tahan dengan abang punya penjelasan, dia pusing dia. Tidak apa-apa teman-teman, memang mereka punya hak untuk membela keimanan mereka. Kalau bengkok kita luruskan begitu. Karena kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang pintar. Ya. Betul. Saya setuju. Benar. Tapi agak lama Bang. Iya, enggak apa-apa. Kenapa abang dengan antusias sekali, kenapa harus bertanya demikian seperti itu? Karena abang bingung. Kenapa? Abang bingung dengan bahasa itu? Bukan bingung dengan bahasa itu. Terkadang di
Apa di kitab suci tertulis dua, tetapi keyakinan orang Kristen ini satu. Itu yang saya bingung di situ. Berarti keyakinan mereka bertentangan dengan kitab suci. Kalau dikatakan bertentangan mungkin tidak, Bang. Makanya kita buktikan, saudaraku yang terkasih. Tapi kamu tidak capek kah pulang kerja? Kita ngobrol-ngobrol santai lah. Anggap saya kita kawan lama yang tidak pernah bertemu. Kalau dibilang Kamu di capek, daerah tidak. mana, brother, saudaraku? Saya Jawa Barat, Bang. Jawa Barat, oh di Bandung. Iya, Bang. Oke, Oh, Bang. kalau saya ke Bandung bisa kita ngopi-ngopi santai itu ya. Terima kasih, Abangku. Oke, Bang. Di sini kan ada mungkin agak sedikit ya, Bang. Mungkin nanti Siap, silakan. Oke. Itu hak kamu, silakan. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan bernama Yusuf dengan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah, berkatalah, "Salam hai engkau karunia, Tuhan menyertai engkau." Mereka terkejut dan berkata, "Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendak engkau namai dia Yesus." Yang berarti, Bang, Yesus itu adalah yang diberikan kepada Roh Bapa itu sendiri yang menyerupai manusia. Berarti tetap harus satu, Bang, meskipun dua kali perkataan yang seperti Abang katakan tadi. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Bang. Baik, Bang, kita sama-sama belajar, Bang ya. Oke, Tolong silakan. Anda baca ulang Yohanes 14:1, Bang. Oke, Kita Bang, belajar silakan. sama-sama. Ya. Oke, janganlah gelisah hatimu. Ya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Oke, ikut arahan saya dulu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Loading, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya Yesus sebagai apa. Oke, baik, mari kita kaji. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba lihat perkataan Yesus di Matius 11:25. Oke, Menurut Yesus kita ya, bukan menurut saya, menurut Yesus. Oke, baik. Percaya Matius- kepada Allah Bapa sebagai apa? Silakan. Matius berapa, Bang? Matius 11:25. Oke, saya akan buka Matius 11 ayat 25. Saya baca ya, Bang ya? Ya. Oke. Ayat 25, firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Oke. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa menurut Yesus sebagai apa? Nah, Bapak, Yesus yang percaya atau menurut kepercayaan saya? Kalian kan pengikut Yesus, otomatis kalian ikut Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa menurut Yesus di Matius 11:25? Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Berarti Tuhan. Bapa siapa? Bapa siapa? Oh, Bapa yang di surga. Iya, Bapa siapa? Baca seterusnya. Bapa, baca seterusnya. Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, betul? Betul. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Bapa, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya Matius 11:25. Sepakat kita? Nah, sepakat. sekarang percaya kepada Yesus. Karena percaya juga kepadaku kan? Nah, Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Baca Yohanes 11:42. Oke. Lanjut 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Di sekelilingi orang banyak
Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus. Aku. Berarti di sekelilingi orang banyak, Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Utusan, tertulis Ya. utusan. Ya, Iya, betul. Setuju. Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dalilnya Matius 11:25, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya Yohanes 11:42. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Yohanes 3 ya. Yohanes 17 ayat 3. Kayaknya seperti itu. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Selamat datang. Berarti janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Yesus, apakah Tuhan langit dan bumi itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Coba baca. Ini menurut Yesus, bukan menurut saya. Kamu sendiri yang buka Bibel kamu. Yang tertulis yang ada di dalam Bibel kamu. Kita belajar di sini. Yohanes 20 nomor 17. Yesus, Tuhan Allah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu atau bukan? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Timbul lagi pertanyaan, di sini kita belajar dulu. Timbul lagi pertanyaan, Yesus, Allah itu siapa sih? Yesus mengatakan apa? Baca Lukas 4 nomor 8. Ya, 2 ayat lagi. nggak apa-apa. Yesus, oke, Yesus, Allah Bapa itu siapa? Yesus bilang baca Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti menurut Yesus, Allah Bapa itu siapa? Tuhan yang harus disembah kan? Ya, Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang, Yesus, Bang Riko bilang sama saya bahwa kamu adalah Tuhan, wahai Yesus. Yesus bilang tidak. Coba baca Yohanes 5:30 kata Yesus. Yesus kata Bang Eriko, dia bilang kamu yang Tuhan. Kata Yesus bilang tidak. Coba baca Yohanes 5:30. 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus, kata Bang Eriko, kamu yang Tuhan. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang telah mengutus aku. Nah, kamu mau kemana? Silakan. Kamu tanggapi. Silakan. Baik, terima kasih Bang Roding. Artinya yang Abang sampaikan itu memang pas yang netizen katakan tersusun rapi. Tetapi aku hanya sedikit saja akan nggak panjang sih Bang. Nanti lagi netizen Abang ini enak kali dengarnya. Jadi namanya netizen ya kan. Utusan memang utusan. Yang seperti yang mau sampaikan. Nah, tetapi yang saya imani dan saya yang percayai
bahwa Allah yang diutus adalah penyelamat dan juru selamat. Nah, jadi kategori yang abang sampaikan tadi, Yesus itu siapa, Bapa itu siapa? Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Mungkin tiga yang didengar ataupun yang dibahkan Tritunggal, tetap satu dia, Bang. Allah Bapa ya Yesus Kristus tetap Bapa, Roh Kudus tetaplah kedua-duanya. Mungkin seperti itu, Bang. Ya. Anda mengatakan itu keimanan Anda. Saya mau tanya sama Anda sedikit Silakan. dulu, keimanan Anda berlandaskan apa? Berlandaskan apa? Bahwa Yesus Allah yang Tuhan Yesus yang dikirim, yang diutus melalui perawan Maria. Tunggu, Bang. Tadi kan abang sampaikan apa landasan saya seperti itu kan, Bang? 2000 tahun yang lalu, tunggu, Bang, 2000 tahun yang lalu Allah yang diutus menyerupai manusia sudah tergantung di kayu salib. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Landasan keimanan Anda berlandaskan apa? Keimanan Anda berlandaskan apa? Tadi abang tanya landasan saya. Landasan saya bahwa Yesus sudah berkorban untuk hidup saya. Makanya saya percaya Yesus. Landasan keimanan saya itu berlandaskan kitab suci Al-Quran. Landasan Iya. iman kamu berlandaskan apa? Memang dari Bible. Sabar, tahan. Landasan keimanan Anda berlandaskan Bible. Dengan Bible itu Anda bisa mengenal Tuhan Anda. Dengan Betul. Bible itu Anda bisa mengenal ajaran Tuhan Anda. Dengan Bible itu Anda bisa mengenal perintah Tuhan Anda. Dengan Bible itu Anda bisa mengenal larangan Tuhan Anda. Benar? Betul. Oke, kutanya sama kamu simpel. Di dalam Bible itu menceritakan yang Tuhan langit dan bumi, Yesus atau Bapa? Yang menceritakan ini, ilhamnya ini, firmannya ini dari Bapa, turun dari untuk Tuhan. Di dalam Bible yang Anda pegang sekarang itu, di dalam itu menceritakan itu yang Tuhan, Yesus atau Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Keduanya, Bang, di situ diceritakan. Oh, keduanya. Keduanya. Keduanya adalah satu. Oke, ketika dua jadi satu, ini namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Satu kesatuan. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Sama-sama. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Satu kesatuan itu sama satu-satunya mungkin ada perbedaannya, Bang. Maaf. Beda, abangku, beda. Iya. Satu kesatuan berarti ada oknum lain bercampur. Satu Ya. kesatuan tim sepak bola, satu kesatuan batalion, satu kesatuan grup. Kalau satu-satunya tunggal, Oke. ya, satu-satunya tunggal. Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Beda. Beda. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu kesatuan apa satu-satunya? Menurut Yesus nih. Bukan menurut Anda, bukan menurut Bapak Pendeta, menurut Yesus. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu kesatuan apa satu-satunya? Tuhan Yang benar. satu-satunya atau yang benar, Tuhan satu-satunya atau Tuhan Iya. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu-satunya atau satu kesatuan? Kalau tidak tahu kita belajar sama-sama, Bang. Kita belajar Oke, sama-sama. silakan. Iya, silakan. Oke, baik. Berarti Anda tidak tahu. Yuk kita belajar sama-sama yuk, Bang. Ya, mari. Silakan. Ya, saya tolong Abang ikut arahan Iya. saya. Coba Abang buka Iya. 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, saya buka, Bang. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang dan yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri.
Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa? Bapak. Bapa. Bapa tidak dapat terlihat, tidak dapat terhampiri, betul? Betul. Bagaimana cara kita bisa mengenal Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Bagaimana caranya? Tahu tidak? Kalau menurut yang saya pahami, Ya, atau menurut yang kamu imani, nanti kalau yang kamu imani punya penjelasan seperti apa, baru kita selaraskan dengan Bible, sama atau tidak. Oke. Keimanan kamu dengan kitab suci. Nah, silakan. Kalau menurut saya ya sesuai gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu aja, Bang. Begini Bang, kita belajar sama-sama ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Allah Bapa. Loading. Bagaimana kita bisa mengenal sosok Allah Bapa yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri itu? Melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Coba baca Yohanes 1:18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Bapa, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu bukan menjadi Tuhan, melainkan dia menjadi utusan Tuhan, mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Coba kamu baca Yohanes 5:37. Yohanes 5 Ayat 37. ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:34. Yohanes 3 Ayat 34. 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Apa kata Yesus? Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Timbul lagi pertanyaan. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Kata Yesus benar. Dalilnya mana? Baca Yohanes 17:8. 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Utusan lagi. Berarti Yesus datang ke dunia ini mau menyampaikan firman Bapa, mau menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti dia itu menjadi Tuhan. Karena kalau kita tanya kepada Yesus nih, Yesus, jangan sampai kamu ini cuma pura-pura menyampaikan firman Tuhan. Coba, kata Yesus, Yohanes 15:15, coba kamu baca. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kau dengar dari Bapakku. Kalau mau bengkokkan silakan. Sudah, bangku. Sudah, silakan. Kalau mau bengkokkan. Bagaimana itu? Silakan. Oke. Saya tidak mau komen sebenarnya, Bang. Ya, saya hanya tetap dalam pendirian yang saya punya, bahwa segala sesuatu yang abang ambil ini sesuai dengan tema yang mungkin benar alur lurusnya. Tetapi kan ada perikop-perikop dalam hal yang abang kutip. Anda percaya perikop? Iya. Yakin? Yakin.
Tidak tolak. Tidak. Matius 12:15. Kalau di buku yang B, baca perikopnya, fokus ke perikop. Kalau Anda bilang Oke. Anda percaya perikop, Oke, Matius sudah. 12:15. Oke bang, sudah bang. Ya, kalau saya tanya sama Riko dulu. Riko hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Riko? Allah Bapa. Allah Bapa. Coba baca di situ. Yang B, kalau di buku yang B, apa perikopnya bunyi? Banyak orang mengikuti Yesus. Perikop, dan Bang. Katanya Oh, tadi Yesus. fokus ke perikop. Ya, oke. Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya? Ya, Yesus sendiri. Berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Ya. Aduh, itu doktrin, Bang. Di mana akalmu? Itu dalil loh. Masa agama mematikan akal? Astagfirullahaladzim, Bang. Silakan. Oke. Terima kasih Bang udah dikasih. Kalau dikatakan dengan seperti itu, Bang, Abang tadi kan sampaikan percaya dengan perikop, ya saya tetap percaya karena perikop yang dibuat adalah hal yang diterangkan. Kalau kita ambil seperti itu, Yesus hamba Tuhan. Udah? Berarti kami hamba Tuhan juga. Yang artinya ada pengurapan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan hukum siapa supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Berarti di sini abangku yang dinyatakannya ini adalah abang ambil perikop Yesus hamba Tuhan. Kenapa Yesus hamba Tuhan? Padahal kami katakan dia Tuhan. Itu maksud abang kan? Iya. Ya karena apa? Itu menyatakan bahwa perikop ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Seperti itu Bang. Oke silakan Bang. Boleh diapakan Bang? Oke, Bang. Daripada Bibel saja Anda tidak percaya, saya coba tanya. Di aplikasi ya. Dola, apakah Yesus hamba Tuhan Yesus? Soalnya ada Bang Eriko yang Kristen mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan Yesus. Sabar. Bentar Bang. Saya sambung Silakan, dulu ya. ke ya. Ya silakan Bang. Nggak apa-apa Bang. Oke. Dola, apakah Yesus hamba Tuhan Yesus? Soalnya ada Kristen yang bilang Kalau ada yang mengatakan Yesus tambah Tuhan Yesus, berarti itu Kristen bodoh tololongol. Karena Yesus punya Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, melainkan ciptaan Tuhan. kenapa kau ketawa di hook situ, oi? Apa? Apa kata Dola tadi? Ya itu kan kata Dola, AI kan Bang. Oke, saya juga pakai AI. Oke Bang. Abang kan tadi pakai AI. Oke. Udah, kalau dikatakan Yesus hamba Tuhan berarti Yesus disebut hamba ataupun pelayan Allah. Itu menurut abang kan. Nah, istilahnya itu merujuk bahwa pandangan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk Anda dilayani. pakai aplikasi apa itu? Ya, ikut Dola tapi Bang. Oh, AI. Iya. Ada. Nanti saya tunjukkan, dah. Allah Bapa melayani manusia menggenapi rencana keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makna dasarnya kata hamba itu di situ berarti budak. Sudah Bang? Dasar Alkitabnya Yesaya pasal 53 menggambarkan sosok hamba Tuhan yang menderita demi menanggung dosa banyak manusia. Dalam perjanjian baru, Yesus digambarkan memenuhi gambaran tersebut. Salah satu ayat kunci dalam Matius 20, seperti anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang.
Tunggu bang, karena mana ini? Kok lelet sekali pribadi. Ketip layar teman-teman, pecahkan 4MO sudah. Makasih teman-teman ya. Masya Allah, kita gas lagi. Netizen, masih semangat netizen. Oke. Peran dan sifat. Sebagai hamba Tuhan, Yesus menyampaikan sifat rendah hati bang. Ketaatan penuh kasih, besar kesetiaannya, melayani, bahkan menyembuhkan. Berarti kenapa dikatakan perikop ini Yesus hamba Tuhan merujuk bahwa perwujudan ketaatan kesempurnaan kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan bang. Oke. Dola, ada kawan saya diskusi, dia memakai AI, katanya Yesus adalah Tuhan. AI yang dipakai orang Kristen memberikan data yang ngawur. Karena dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang menceritakan Yesus Tuhan. Nah, tidak ada. Coba kamu kita buktikan. Di mana? Oke, baik. Coba kita buktikan kata dia. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Coba kita ke Bible. Kisah Para Rasul 4 nomor 27. AI yang kamu pakai dia kasih data ngawur. Itu tergantung dia bang. Ya mungkin AI orang abang itu udah hebat gitu, nggak apa-apa. Tidak ada lah, coba. Kisah Para Rasul 4:27. Sebab sesungguhnya setelah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Oke bang, saya kasih analogi sama abang boleh? Boleh saya kasih analogi sama abang boleh? Oke baik. Bang, kalau ada satu buku, misalnya ada satu buku nih, dia tulis bahwa ini adalah HP kan? Dia tulis ini HP. Jadi buku itu menuliskan bahwa ini adalah HP. Tetapi kita menjelaskan bahwa jadi motor HP ini. Itu penjelasan kita ngawur atau tidak? Ulang bang. Ada buku menuliskan bahwa yang loading pegang itu adalah HP, handphone. Tiba-tiba kita menjelaskan, handphone ini berubah jadi motor. Penjelasan kita, handphone jadi motor. Itu penjelasan yang ngawur atau tidak? Ya, tetap ngawur bang. Ngawur kan? Di dalam Kisah Para Rasul 4:27 di situ dikatakan bahwa Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi, betul? Betul. Berarti di Kisah Para Rasul itu tertulis Yesus hamba kan? Ya. Bagaimana kalau sudah tertulis Yesus hamba tapi penjelasan Anda menjadi Tuhan? Ngawur atau tidak? Yang tertulis Yesus hamba Tuhan. Yesus yang di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Tetapi penjelasan Anda menjadi Tuhan. Ngawur atau tidak itu? Oke. Sebenarnya tidak ada yang ngawur sih bang. Nah, coba jelaskan. Tadi kan sudah saya sampaikan, dasar Alkitab itu jelas. Kenapa abang katakan Yesus itu adalah Tuhan? Itu adalah nubuatnya itu pun ada. Kenapa dikatakan? Di mana bang? Oke, Matius 20 ayat 28. Seperti ini. Katanya nubuatan. Tunggu bang, apakah mau minta kenapa saya sebut? Kenapa saya sebut? Seperti anak manusia juga datang bukan dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi anak. Karena apa diutusnya Tuhan Yesus sebagai tebusan Tuhan sama kami adalah sebagai penyelamat kami. Itu aja bang. Anda bilang nubuatan. Iya. Tetap Terus? itu nubuatan. Tetap itu nubuatannya supaya genaplah firman Tuhan, abangku. Iya. Bagaimana Anda ini ya? Sudah tertulis Yesus adalah hamba. Kisah Para Rasul 3:13 hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4:27 hamba Tuhan. Tapi bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan? Tetap dia sekali Tuhan, bagi saya Tuhan, bang. Kalau Iya, mungkin dari mana Anda tahu dia Tuhan? Kan tadi saya bilang, bang. Dari mana? Saya minta Ya. datanya. Ya udah tunggu, abang mau dengar kan? Aku nggak pandai untuk mengatakan hal seperti itu. Satu lagi, karena saya juga nggak terlalu pandai dalam Alkitab ini, tetapi yang saya pernah dengar dan saya juga pernah baca hal itu, saya lupa dengan ayat itu. Nah,
memang Allah diutus untuk sebagai juru selamat manusia. Titik, itu aja Bang. Bukan masalah juru selamat, Tuhan yang kita tanya. Iya, itu sebagai Tuhan juru selamat kami. Kan mau katakan Tuhan juru selamat kami. Kenapa harus? Bagaimana? Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ya. 11. Bingung sebut kok. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria. Lukas 2 nomor 11. Nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Yang lahir itu adalah Tuhan Yesus menyerupai manusia. Jadi Tuhan kamu pernah jadi bayi? Hah? Pernah. Astagfirullah. Turun.